Entah setan mana yang membisiki mereka. Sejak pertemuan di pertigaan itu, hari-hari berikutnya mereka sering membuat janji ketemuan di suatu tempat. Hingga suatu ketika, saat kedua orang tua Warto sedang pergi, rumah Warto dalam keadaan sepi. Mereka pun ketemuan di rumah orang tua Warto yang berada di desa sebelah timur desanya Surti. Surti pergi ke rumah Warto di saat Kusno sedang bekerja. Seperti sepasang kekasih yang lama terpisah dan kemudian bertemu kembali. Di rumah Warto, mereka seperti leluasa melepas rindu, karena selama ini pertemuan mereka hanya di tempat umum. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Pardimin di Jawa Tengah. Diary. Kisah ini sudah cukup lama terjadi, namun pelajaran yang bisa diambil dari kisah itu menurutku sangat luar biasa. Kejadiannya terjadi di pertengahan tahun 1989. Saat itu Kusno, kawanku yang juga tetangga rumahku, baru saja menyandang status duda dengan satu orang anak peninggalan istrinya. Namun anak itu bukanlah anak kandungnya. Usia pernikahan Kusno bersama Surti istrinya sudah menginjak angka 5 tahun. Namun selama usia pernikahan itu mereka belum juga dikaruniai keturunan. Namun bagi Kusno bukanlah masalah. Baginya menikah adalah ibadah, dan jika diberi anak itu adalah bonus. Yang terpenting dia dan istrinya bisa hidup harmonis meskipun punya anak ataupun tidak punya anak. Namun beda dengan Surti. Baginya menikah harus memiliki anak, karena anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunan di masa depan. Sebelum menikah dengan Kusno, Surti sudah memiliki kekasih yaitu Warto. Namun karena terkendala restu dari orang tua Warto, kisah kasih mereka pun kandas. Orang tua Warto, terutama ibundanya Warto, tidak setuju jika anaknya memilih Surti untuk menjadi istrinya. Aku sendiri tidak tahu apa alasan orang tua Warto menolak Surti. Namun cerita yang aku pernah dengar dari orang-orang, konon ibunya Surti dulunya adalah mantan kekasih ayahnya Warto. Mungkin karena hal itulah ibundanya Warto melarang Warto menjalin asmara dengan Surti. Setelah kandas menjalin kasih dengan Warto, Surti sepertinya sudah putus asa dengan kehidupan asmaranya. Mungkin karena Warto adalah cinta pertamanya. Demikian juga dengan Warto. Hatinya sangat sakit dan sedih tatkala orang tuanya melarang hubungan mereka. Namun demi rasa baktinya pada orang tua, Warto pun menerima keputusan untuk berpisah dari Surti. Dan untuk melupakan kesedihannya berpisah dari Surti, Warto merantau ke Jakarta dan mencari kerja di sana. Sedangkan Surti akhirnya menerima perjodohannya dengan Kusno, tetanggaku. Kusno sendiri adalah seorang pemuda lulusan pondok pesantren dan saat itu sudah bekerja di kantor kecamatan.
Surti dan Kusno menikah karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua mereka, yang secara kebetulan ayah Surti dan ayah Kusno adalah kawan lama. Diary, menginjak usia 2 tahun pernikahan, Surti sudah mulai gelisah kenapa dia tidak bisa kunjung hamil. Karena orang tuanya juga sering menanyakan kapan mereka bisa gendong cucu. Namun beda dengan Kusno yang berprinsip menikah adalah untuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Karena dengan menikah maka hidup kita bisa tenang, tidak dikejar dosa karena menuruti nafsu syahwat yang kadang menggelora. Di awal tahun keempat pernikahannya, Surti secara tidak sengaja bertemu Warto di sebuah pertigaan jalan. Saat itu Surti sedang menuju ke pasar untuk berbelanja dan Warto pun memiliki tujuan yang sama. Akhirnya mereka pun jalan beriringan sambil ngobrol berbagai hal di sepanjang perjalanan menuju pasar. Dari obrolan mereka diketahui bahwa Warto pulang kampung karena permintaan orang tuanya. Warto diminta meneruskan usaha orang tuanya mengelola peternakan ayam potong milik orang tuanya. Karena Warto merupakan anak tunggal. Entah setan mana yang membisiki mereka, sejak pertemuan di pertigaan itu, hari-hari berikutnya mereka sering membuat janji ketemuan di suatu tempat. Hingga suatu ketika, saat kedua orang tua Warto sedang pergi, rumah Warto dalam keadaan sepi. Mereka pun ketemuan di rumah orang tua Warto yang berada di desa sebelah timur desanya Surti. Surti pergi ke rumah Warto di saat Kusno sedang bekerja. Seperti sepasang kekasih yang lama terpisah dan kemudian bertemu kembali. Di rumah Warto, mereka seperti leluasa melepas rindu, karena selama ini pertemuan mereka hanya di tempat umum. Dan setan pun semakin kuat menggoda mereka, sehingga perbuatan yang seharusnya dilakukan pasangan resmi pun terjadi. Tidak hanya sekali itu saja, setiap ada kesempatan di rumah Warto, mereka pun mengulanginya. Hingga suatu saat, Surti merasakan ada perubahan dalam dirinya. Sudah 2 bulan, Surti tidak mendapatkan tamu bulanannya. Dan dari hasil pemeriksaan dokter di puskesmas, Surti dinyatakan hamil. Tentu hal itu membuat Kusno bahagia, meskipun Kusno tidak terlalu memikirkannya. Surti sendiri merasa antara bahagia bercampur sedih dan was-was. Bahagia lantaran penantian panjangnya membuahkan hasil, yaitu akan memiliki anak. Namun juga sedih dan was-was karena dia yakin anak yang dikandungnya bukanlah anak suaminya, melainkan anak hasil hubungan gelapnya dengan mantan kekasihnya. Diary, selama kehamilannya, orang tua Surti, terutama ibunya Surti, sering datang mengunjungi Surti. Mereka sangat senang sekali dengan kehamilan Surti karena akan segera memiliki cucu. Dan waktu akan melahirkan pun tiba. Surti merasa perutnya sakit sekali dan tradisi di kampung kami, seorang ibu yang akan melahirkan hanya dibantu dukun beranak. Demikian juga dengan Surti. Namun setelah hampir 1 jam, Surti tak kunjung melahirkan. Kedua orang tua Surti semakin cemas. Demikian juga dengan Kusno dan kedua orang tuanya. Tak berapa lama kemudian, sang dukun beranak keluar dari dalam kamar tempat Surti akan melahirkan. Semua yang ada di situ segera mendekat ke arah sang dukun dan menanyakan bagaimana kondisi Surti, karena semuanya hanya diminta menunggu di luar kamar. Saya sudah puluhan tahun membantu persalinan, namun kali ini saya merasa ada kejanggalan dengan Ibu Surti. Saya minta tolong diundangkan Ustadz atau Kiai ke sini, jawab sang dukun beranak. Memangnya ada apa dengan anak kami, Bu?
Tanya ibundanya Surti dengan cemas. Saya tidak bisa menceritakannya sekarang. Tolong segera panggil Kiai ke sini, jawab dukun beranak itu. Kusno pun segera pergi ke rumah Kiai Nurdin untuk minta bantuan seperti yang diminta dukun beranak. Tak butuh waktu lama, Kusno sudah kembali bersama Kiai Nurdin. Dukun beranak itu kemudian bicara empat mata dengan Kiai Nurdin. Kemudian Kiai Nurdin, dukun beranak, dan Kusno masuk ke dalam kamar tempat Surti akan melahirkan. Di sana terlihat Surti yang terbaring lemah dengan wajah mulai pucat. Mbak Surti, tolong katakan sejujurnya, siapa bapak dari anakmu ini? Tanya Ustadz Nurdin. Maksud Pak Ustadz apa? Saya kan sudah punya suami, jawab Surti dengan suara lemah dan wajah kaget serta ketakutan. Sudahlah Mbak Surti, Ibu Sania ini sudah berpengalaman selama puluhan tahun membantu persalinan. Secara ilmu kebatinan, beliau paham mana anak hasil hubungan resmi dan tidak resmi. Meskipun Mbak Surti punya suami, tapi menurut Ibu Sania, anak yang Mbak Surti kandung bukanlah anak Mas Kusno, terang Ustadz Nurdin. Tolong jawab dengan jujur dan minta maaflah pada suami agar persalinan Mbak Surti bisa lancar, lanjut Ustadz Nurdin. Dengan perasaan takut dan cemas, akhirnya Surti mengatakan dengan jujur bahwa selama ini dia sudah selingkuh dengan mantan pacarnya hingga dirinya hamil. Sambil menangis, Surti minta maaf pada Kusno, suaminya. Meskipun hatinya sangat sakit mendengar pengakuan Surti, namun Kusno akhirnya memaafkan istrinya itu. Dia merasa kasihan dengan kondisi Surti saat itu yang sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan seorang bayi ke muka bumi. Dan benar saja, setelah Kusno dengan ikhlas memaafkan istrinya, tak berapa lama kemudian Surti pun bisa melahirkan dengan lancar. Namun sayangnya setelah melahirkan, Surti mengalami pendarahan hebat dan nyawanya tak terselamatkan. Terlepas dari kesalahan yang telah diperbuat Surti, keluarga merasa sangat sedih dengan kepergian Surti. Kusno pun berbesar hati membesarkan anak peninggalan Surti, seorang anak laki-laki yang kini tumbuh dengan sehat. Aku sendiri cukup kagum dengan sikap Kusno yang bisa memaafkan istrinya dan membesarkan anak hasil selingkuhan istrinya dengan mantan pacarnya. Semoga kebahagiaan selalu menyertai hidupmu, kawan. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Pardimin di Jawa Tengah. Terima kasih Mas Pardimin yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Pardimin atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.